Setelah memahami pentingnya perencanaan, kita masuk ke langkah berikutnya dalam seni berperang, yaitu bagaimana mengelola peperangan itu sendiri. Bab ini berjudul Waging War atau mengatur dan menjalankan perang. Sun Tzu membuka bab ini dengan sebuah kenyataan pahit, bahwa perang adalah sesuatu yang mahal. Setiap hari pasukan berangkat ke medan perang, negara harus menyediakan makanan, senjata, logistik, dan tenaga. Semakin lama perang berlangsung, semakin besar biaya dan korban yang harus ditanggung. Itu sebabnya Sun Tzu menekankan satu prinsip penting. Perang harus diselesaikan secepat mungkin. Ia berkata, jika peperangan berlarut-larut, semangat pasukan akan melemah, senjata menjadi tumpul, dan sumber daya negara akan habis. Negara yang terlalu lama berperang akan jatuh dalam kelelahan, kelaparan, dan akhirnya kehancuran. Sun Tzu menegaskan, tidak ada negara yang pernah mendapatkan keuntungan dari perang yang panjang. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang bijak tidak akan sembarangan memulai perang, kecuali ia sudah tahu bagaimana cara mengakhirinya dengan cepat dan efektif. Bridging ini membawa kita pada bagian menarik. Sun Tzu memberikan panduan unik tentang bagaimana cara membiayai perang, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya musuh. Ia berkata, lebih baik menggunakan makanan dari musuh daripada membawa logistik sendiri. Lebih baik menggunakan kuda, kendaraan, dan senjata musuh daripada membebani pasukan sendiri. Kenapa? Karena itu menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dan lebih dari itu, menghancurkan musuh dari dalam adalah bentuk kemenangan yang jauh lebih efisien. Sun Tzu juga menjelaskan bahwa jika kamu berhasil merebut wilayah musuh, perlakukan rakyatnya dengan baik. Berikan mereka perlindungan dan jaga kedisiplinan pasukan agar tidak merusak atau menjarah tanpa kendali. Mengapa? Karena pasukan yang brutal akan kehilangan moral, dan rakyat musuh bisa menjadi musuh baru jika diperlakukan seperti budak. Menang dengan hati lebih kuat daripada menang dengan kekerasan. Kemudian, Sun Tzu memberikan gambaran ideal soal penghargaan dan disiplin. Seorang pemimpin harus tahu kapan memberi hadiah dan kapan memberi hukuman. Tapi, pemberian itu harus berdasarkan peraturan yang adil dan konsisten. Jika kamu menghargai pasukanmu tanpa aturan, maka mereka akan jadi manja dan tidak disiplin. Namun jika kamu terlalu keras tanpa memberi penghargaan, maka pasukanmu akan membencimu. Keseimbangan itulah yang membuat pasukan tetap loyal, tangguh, dan siap bertempur. Di bagian akhir bab ini, Sun Tzu menyampaikan prinsip penting dalam logistik perang. Jika kamu ingin menang, kamu tidak hanya harus menghitung strategi, tapi juga menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk satu hari perang, berapa tenaga yang dibutuhkan, berapa waktu yang akan dihabiskan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap rakyat di rumah. Sebab, perang yang tidak dikelola dengan bijak akan menghancurkan bukan hanya musuh, tapi juga bangsamu sendiri. Dan itu bukan kemenangan, melainkan kehancuran yang tertunda. Jadi, apa pelajaran terbesar dari bab 2 ini? Bahwa pemimpin yang hebat tidak hanya pandai menyusun strategi, tapi juga pandai mengukur biaya, menghitung risiko, dan menjaga semangat pasukannya tetap hidup. Semakin cepat perang diselesaikan, semakin kecil kerugiannya, dan semakin besar peluang untuk membangun kembali dengan damai. Sampai di sini bab kedua dari The Art of War. Bab selanjutnya akan membahas tentang strategi menyerang musuh dan bagaimana mengalahkan lawan dengan cara yang paling efisien dan mengejutkan. Sampai jumpa di bab 3. Dan ingat, dalam perang, kecepatan dan kecermatan lebih berharga daripada kekuatan semata.